Ibu-ibu yang saya hormati, terakhir ini kalau kita melihat dari sisi kemanusiaan ibu ya, kalau kita lihat di TV terutama gimana di Gaza Palestina di Timur Tengah sana saudara kita sedang dilanda perang antar negara ibu-ibu. Kita lihat bagaimana ibu-ibu yang tidak berdosa, anak-anak yang kelaparan, ibu-ibu kalau ibu melihat itu kita prihatin sedih yang mendalam. Nanti di akhir setelah saya kita akan mari kita bersama berdoa untuk mendoakan kita terutama ya khususnya kepada saudara kita di Gaza Palestina agar Allah segera ya menghentikan perang dan memberi keselamatan bagi mereka. Kita aminkan semua dipandu dipimpin oleh Ustaz Rauf. Ya, semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir itu gitu Aden. Apa urusan? Enggak. Dari sisi kemanusiaan kita sama-sama makhluk Allah, ciptaan Allah. Misalnya mendoakan. Kenapa? Karena kita tahu dan melihat betul keadaannya seperti itu. Ada ibu-ibu atau kaum hawa ya, saudara kita semua. Tidak usah saya sebut dari mana ya. Beberapa kelompok ibu-ibu mendapat semacam rezeki, semacam kehormatan. Ya, mestinya orang mendapat kehormatan, mendapat rezeki kan mestinya bersyukur. Agar apa? Agar nanti rezekinya ditambah. Itu janji Allah. Tapi sebaliknya kalau mengingkari ya hati-hati. Azab Allah sangat pedih. Kan ibu ya, ini ada ibu malah mendapat rezeki, mendapat kehormatan, mendapat kenikmatan, mau menggugat cerai suaminya. Masya Allah ya. Auzubillah itu. Malah pastinya mendapat rezeki malah kuatkan ya tali hubungan rumah tangga kita ini malah mau menggugat cerai suaminya. Alasannya ibu ya, alasannya suaminya malas dan tidak mau bekerja. Dia begitu ada yang begitu. Terus gimana? Solusinya? Nah ibu-ibu dari kami dari Umaro Pendulu Agama ibu ya kalau ada saya sampaikan seperti itu karena saya yakin di Kuning nggak ada deh kan begitu. Tetapi jangan sampai mau waduh malu penyuluh menginformasikan. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau memang ada seperti itu, sekarang belum umpamanya nanti ada hal seperti itu, jangan malah menggugat seluruh suami, itu ya. Namanya manusia ya bu ya. Kalau sudah adakan musyawarah ya. Namun sembilan musyawarah jaga dulu libatkan kedua orang tua dari kedua belah pihak ya, orang tua dari pihak suami, orang tua dari pihak kita. Kalau memang nggak bisa juga seperti itu ya untuk menyelesaikan undang libatkan pihak ketiga. Pihak ketiga siapa namanya? Ustadz, kiai yang dipercaya. Jangan kiai ondong-ondong, jangan kiai palsu ya. Kadang-kadang ada yang labelnya ada kiai tapi ujung-ujungnya manasi atau bahasa pasaran ngompori bukan malah menyelesaikan masalah. Ibu-ibu yang saya hormati, yang namanya manusia kalau sudah kita adakan pendekatan sentuh hatinya ya bu ya, apa yang menjadi keinginannya itu laksanakan. Insya Allah saya kira namanya manusia gak ada yang memang tega maunya makan tidur saja enggak, saya kira apalagi kalau sudah ada anak. Ibu-ibu kalau ada masalah ujuk-ujuk cepet-cepet mau menggugat cerai suami bukan menyelesaikan masalah itu bu, malah menambah masalah apalagi kalau sudah ada anak. Oke, anu muslim mengundang. Insya Allah cek man jodoh. Iya, anda kan dapat jodoh, belum tentu ya cocok dengan suami yang sudah kita buang umpamanya, belum tentu. Begitu juga anaknya, bagi yang sudah punya anak-anak kita apa cocok dengan orang tua sabungnya. Begitu sebaliknya suami kita yang baru umpamanya apunya taruh sayang seperti ini. Banyak kok kejadian memang kan temenin anak semua itu kan gak adil, gak bagus. Mas kalau umpamanya ada
itu bagusan berjanji, bila perlu janji di atas materai. Sayang sama ibunya harus juga sayang sama anak-anaknya. Tapi itu kalau buat cerai itu ialah jalan terakhir ibu ya, istilahnya jalan darurat. Memang tidak salah ibu ya, jangan sampai. Tapi saya yakin lah musuh ibu tuh pandai menyelami hati suami. Apalagi mau sudah berpuluh-puluh tahun aja berumah tangga, masa gara-gara males kita mau buat cerai mana mandan kasihan ibu ya. Sebab apa namanya ya, bangsa ini akan kuat apabila ditopang dan didukung oleh keluarga kecil dalam rumah tangga yang kuat. Ibu ya, syukuri. Umpamanya ada suami yang seperti itu, ya ibu ya, itu mungkin ujian. Kita diuji oleh Allah. Bersabarlah. Jangan cepat-cepat menggugat cerai suami, ibu ya. Apalagi memang sekarang ini kan nanti juga kalau kita suami agak malas semuanya ibu ya, kita balas dengan cara yang kurang bagus, nanti suami juga akan balik apa kesengitan, musuh kesengitan ya sudah adanya singkara paruan sebuah rumah tangga. Kalau suami anggaplah memang belum sesuai dengan harapan, dakwakan dulu. Suami kurang bagus, kita bagusin suami gitu ya. Ibaratnya umpamanya suami agak panas, kita yang jadi airnya. Saya kira kalau sudah itu yang dilakukan, saya kira rumah tangga itu akan tentram kembali. Suami yang malas akan berubah menjadi rajin bekerja ya. Bila perlu bisik-bisik ngomongnya, dan kencang-kencang. Bang, menurut kata Pak Penghulu, menurut undang-undang perkawinan dan menurut agama, nak wani kuni berkewajiban menafkah lahir untuk menghidupi anak dan istri-istrinya. Kebalik, untuk istri dan anak-anaknya. Insya Allah sadar suami. Ya, tuh mau suami malas seperti bumilu. Ngomel lah ya, bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Ya ibu-ibu ya, makanya sering kadang-kadang suami itu ngambul karena apa ya, istri berserewet. Memang dia kawaknya baru bagus ya, tapi yang keluar rumah, gandeng sana, gandeng sini. Ngerti maksudnya gandeng sana, gandeng sini? Ya malah itulah dari zaman sekarang kan susah gampang bu. Lem camping pegang. Ini bu ya, apa namanya, ada baik lagu yang bagus sekali. Di rumah dan di restoran, rasa nasi pasti sama ya. Yang lain hanyalah ikan dan sayurnya, atau juga bumbunya. Dari itu ku minta berterus terang saja, agar dapat ku beri selera yang abang mau. Ibu ya, pokoknya kalau sudah dibagusi suami ya, kalau yang manusia itu tidak ada yang keras parah itu enggak ya bu ya. Itu titik tolak dari kasus yang saya sebut tadi. Dok hati-hati dia kuning seperti itu. Mudah-mudahan kehidupan kita ya selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau sudah kita sering-sering berkumpul bersilaturahmi ya di majelis ilmu seperti ini, insyaallah apabila kita siapa tahu besok dipanggil oleh Allah ya, besok atau lusa kita dalam keadaan siap. Kalau di dunia ini ya tempat kita persinggahan saja. Ibaratnya kita merantau ya dulu ya, merantau. Setiap merantau suatu saat pasti akan pulang. Persiapkanlah bekal-bekal kita dengan baik. Katakanlah kalau memang orang merantau
pulang tuh kan senang. Biasanya kalau ada orang merantau pulang malah gak senang, marah, resah, gundah gulana karena memang bekal-bekalnya belum mencukupi amal kebaikannya dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita selama hayat masih di kandung badan ya, usia kita masih ya Bu ya, kita sedang ngantri untuk dipanggil oleh Allah, perbanyaklah untuk berbuat kebajikan ya, terutama hubungan kita sesama manusia.